You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur hari ini ya Tuhan, karena sungguh Engkaulah Allah kami, Allah yang melayakkan kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kesempatan ini kita kembali beribadah. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah bersukacitalah. Mungkin kalau kita dengar kata bersukacita, apa yang muncul di benak kita? Happy? Apa lagi? Joy? Ada yang lain lagi? Bersukacita, apa yang muncul di benak saudara? Dapat undian? Mungkin banyak hal yang akan muncul berkaitan dengan kata sukacita yang menyenangkan ketika kita secara spontan memikirkan hal ini. Tapi apa yang muncul di benak saudara kalau ternyata kata sukacita itu, kalau dikatakan padanannya penjara? Sukacita, penjara. Mungkin kita langsung bilang, wah gak connect banget. Tapi yang menarik di dalam Alkitab kita akan belajar tentang sukacita. Salah satu surat yang paling banyak kata sukacitanya adalah surat Filipi. Di dalam surat yang hanya 4 pasal itu, Paulus menuliskan sampai 16 kali kata sukacita. Dan yang menarik, pada waktu itu Paulus lagi ada di dalam penjara. Sukacita, penjara. How come? Bagaimana datang? Kok bisa gitu ya? Bagaimana mungkin? Karena itu tidak heran di banyak buku-buku rohani Kristen, ada yang berusaha membedakan antara sukacita dengan kesenangan. Karena sukacita jauh lebih dalam daripada kesenangan. Ketika saudara dan saya bicara kesenangan, biasanya kita bicara karena sesuatu di luar kita berjalan dengan baik, memberikan kesenangan buat kita. Ini sesuatu yang terjadi di luar kita. Tetapi waktu bicara tentang sukacita, ini bicara inner joy, inner peace. Bahkan ketika suasana di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi hari ini kita akan melihat sama-sama 2 hal saja. Yang pertama, siapakah sumber sukacita itu? Dan yang kedua, kita melihat bagaimana kita bisa mengalami sukacita itu. Nah tentu jawabannya kita sudah tahu, sumber sukacita pasti dari Allah. Sehingga waktu bicara sukacita, ini bukan sekedar bicara type of personality. Oh saya orangnya sanguin, saya sangat sukacita, it's a part of me in my blood, I was born to be happy. Tetapi ini bicara lebih dalam lagi, sukacita adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, anak-anaknya. Saya ingin mengajak kita melihat yang pertama di dalam kitab Mazmur 43.
Hari ini kita akan melihat beberapa bagian. Yang pertama, saudara lihat dulu Mazmur 43 di dalam ayatnya yang keempat. Mari kita meneguhkan kembali keyakinan kita, Allah adalah sumber sukacita kita. Ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama Mazmur 43. 1, 2, ya. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Saudara, yang pertama yang saya ingin kita ingat sama-sama, Allah adalah sumber sukacita. Ketika pemazmur mengatakan bahwa Allah yang kepadanya dia datang menghadap, dikatakan adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Kita diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan kita untuk dirinya. Saya pikir itu doktrin manusia Kristiani. God created us for himself. Karena itu Bapak Gereja, salah satunya Agustinus, menuliskan kalimat yang menarik. Allah menciptakan kita bagi dirinya. Ini sebenarnya sebuah doa. Dia mengatakan, Tuhan, kau menciptakan kami bagi dirimu, dan hati kami akan senantiasa gelisah sampai menikmati istirahat di dalammu. Dalam bahasa Inggris permainan katanya menarik. God, you created us for yourself, and our souls are restless until they find rest in you. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana kita menikmati sukacita itu, pastikan saudara ada di dalam Tuhan. Karena dialah sumber sukacita itu. Yang kedua, mari saudara lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-15, kita akan membaca ayatnya yang ke-11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, ini adalah kalimat Yesus. Jadi kalau kita melihat secara Trinitarian, Tritunggal, maka di perjanjian lama tadi kita bisa katakan Allah Bapa bicara tentang sukacita karena dia adalah sumber sukacita itu. Di dalam ayat ini adalah kalimat Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan? Kalau saudara melihat mulai dari Yohanes 13 sampai Yohanes 15, itu pengajaran Yesus spesifik kepada murid-muridnya. Jadi setelah dia mengajar mereka begitu banyak hal, kalau saudara lihat lalu dikatakan di sini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus mau saudara dan saya bersuka cita. Situasi tidak makin mudah. Jadi orang Kristen pun saya pikir bukannya semuanya aman terkendali. Tuhan tidak pernah janji itu. Ada situasi-situasi hidup yang tidak mudah yang kita alami. Tapi apa kunci sukacita? Kalau saudara lihat, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Berarti sukacita itu tidak terlepas dari firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Saya pikir waktu Yesus mengatakan kalimat ini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu sukacita. Banyak orang berpikir jadi anak Tuhan itu, saya sering mengajar remaja gitu ya, saya tanya sama mereka, jadi anak Tuhan tuh enak apa enggak ya? Ini kalau di gereja semua banyak yang gak berani jawab ya. Terus saya tanya lagi, jujur aja deh, jadi anak Tuhan banyakan bolehnya atau gak bolehnya? Banyak gak bolehnya, berarti gak enak dong jadi orang Kristen. Tapi kemudian kalau kita melihat justru di dalam aturan yang Tuhan berikan, that is the real joy. Banyak orang berpikir di luar Tuhan sukacita. Waktu saudara mengikuti semua yang saudara mau, saudara pikir saudaralah Tuhannya, maka sebenarnya kita tidak menikmati sukacita yang sesungguhnya. Hidup kita diciptakan oleh Allah
Dan Allah menciptakan kita dengan desain. Desainnya adalah di dalam Dia. Satu pagi saya datang ke kantor, di pelayanan kami, lalu ada satu adik, dia dari luar kota, jadi tinggal di Jakarta, ngekos. Ya biasa mungkin remaja putri di kosan, sepi, jadi dia pelihara ikan mas di akuarium. Ada akuarium kecil di kamarnya, dia pelihara ikan mas. Tiba-tiba pagi-pagi dia datang bilang sama saya, Kak Alex. Saya bilang, kenapa? Kak, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Ternyata pagi-pagi dia menemukan 2 ekor ikan masnya sudah tergeletak mati di atas karpet di kamarnya ya, di samping tempat tidurnya. Jadi kami bahas-bahas agak sedikit bercanda gitu ya. Ini mungkin ikan yang gak disetujui cintanya sama orang tua begitu ya, lompat berdua. Tapi akhirnya Bapak Ibu, waktu kami diskusi, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita menyadari satu hal. Ikan itu paling butuh air. Yang namanya ikan selama dia masih menyadari keberadaannya, harusnya dia sadar dia paling butuh air. Mungkin dia pikir, oh saya ini ikan reformasi, saya nggak butuh air. Dia lompat keluar dari air. Waktu dia lompat keluar dari air, awal-awalnya masih kelihatan hidup ya. 5 menit pertama mungkin masih hidup gitu ya. Dia gitu ya. Habis itu mati, MPP, mati pelan-pelan. Apa yang saudara dan saya bisa pelajari? Kalau ikan saja paling butuh air, manusia paling butuh Tuhan. Dan kebebasan sejati bukan mengikuti yang saudara dan saya mau. Ikan itu bebasnya di dalam air apa di luar ya? Di luar lebih luas nih, lebih bebas. Tapi waktu dia keluar dari air, dia sedang mengambil jalan kematian. Di dalam Tuhan banyak aturan. Saya pikir justru kalau Tuhan kita banyak aturan, bersyukur ya. Kalau Tuhan bilang semua boleh, saya pikir dia bukan Tuhan yang baik. Tuhan mau bunuh bos, boleh. Tuhan mau tonjok tenant gitu ya, boleh. Kalau semua jadi boleh, saya pikir justru orang tua yang baik ada aturannya. Dan Tuhan justru memberikan kepada kita aturan. Yesus berkata, jika anak itu membebaskan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Di dalam firman, itulah kebebasan yang sejati. Sukacita yang sejati ketika saudara dan saya tinggal di dalam firman. Karena Yesus berkata, semua ini kukatakan supaya sukacitaku penuh dan kamu pun menikmati sukacita itu. Jadi dari perjanjian lama tadi, Allah Bapa sumber sukacita. Yesus pun mau kita bersukacita. Sekarang kita lihat Roh Kudus di dalam Galatia pasal yang kelima. Mari saudara lihat sebentar Galatia pasal yang kelima. Ini ayat yang sering kali kita baca, bahkan kita mungkin sudah hafal. Perhatikan ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya ya. Sampai saudara nanti ayat 23. Perhatikan baik-baik di kalimat ini. Buah roh adalah kasih, sukacita. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, yang namanya sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus. Saudara, menarik sekali kalimat yang dipakai. Kadang kita mungkin tidak memahami dengan dalam karena kita bacanya sekilas. Coba lihat ayat 22 ini. Kata pertama dimulai dengan kata tetapi. Apa sih tetapi? Apa yang sebelumnya disampaikan, saudara lihat dulu. Kita naik sedikit mulai dari ayat yang ke 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara lihat, kenapa waktu bicara daging, Paulus menggunakan kata perbuatan daging. Waktu bicara roh, Paulus bicara buah roh. Jadi ini kita perlu pahami sedikit teologis ya. Pemahamannya begini. Waktu bicara perbuatan daging, itu adalah sesuatu yang sangat natural dari manusia di dalam daging, di dalam keberdosaannya. Ketika dia melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu very natural. Itu sangat
umum, bisa keluar begitu saja karena adalah manusia yang di dalam dosa. Tetapi ketika bicara kasih, sukacita, damai sejahtera, maka yang digambarkan adalah itu buahnya roh. Bukan perbuatan roh, tapi dikatakan buah roh. Kalimatnya begini, mungkin saudara, hanya kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka buah dari kehadirannya dalam hidup kita itulah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu bukan natural karakter kita. Kalau saudara bisa tetap bersukacita dalam situasi yang tidak mudah, saya pikir jangan pikir ini it's my type of personality, aku bisa work under pressure. Itu adalah karya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi akhirnya dari 3 ayat yang kita baca, baik dari Mazmur, dari Yohanes tadi, dan dari Galatia ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang bukan kita sumber sukacita. Allah sumber sukacita. Ketika saudara dan saya terima Yesus dalam hidup kita, maka Roh Kudus diam di dalam hati kita. Maka buahnya, itu bukan karakternya Alex. Itu buah dari kehadiran Roh Kudus dalam diri Alex, maka Alex bisa bersukacita. Kira-kira gitu ya. Damai sejahtera. Jadi akhirnya saya menyadari betul, semua ini hanya mengingatkan kepada kita bahwa if you want to experience the true joy, tidak bisa tidak, saudara dan saya harus ada di dalam Tuhan. Dan itulah yang akan kita alami. Tuhan tidak menjanjikan situasi yang semuanya mudah. Tapi pertanyaannya, kalau situasi tidak pernah mudah, tidak pernah sesuai dengan yang kita mau, apakah kita nggak pernah alami sukacita? Saya sangat meyakini di dalam sukacita pasti ada kegembiraan. Tetapi kegembiraan tidak melulu, atau sukacita tidak melulu kegembiraan. Waktu situasi yang sulit saya bisa tetap tenang, bisa tetap bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Saya pikir di situ kita experience the true joy. Jadi sukacita yang Alkitab sampaikan, saudara dan saya dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita bisa bersukacita. Bukan cari-cari sukacita ya. Ada saudara meninggal, orang tuanya, entah ke gereja apalah itu ya, aneh pengajarannya. Jadi dia bilang, pokoknya kita harus sukacita. Jadi semua bunga papan itu dia suruh ganti. Kita disuruh turut bersukacita. Saya bilang ini mah malah jadi aneh ya. Cari-cari sukacita. Padahal maksudnya begini. Alkitab juga bicara soal ratapan. Di Alkitab ada kitab ratapan. Sehingga Alkitab memberikan waktu kita grieving. That's part of life. Jadi jangan saudara menolak. Oh, kalau Kristen tidak pernah berduka. Alkitab punya kitab ratapan. Berarti di dalam kehidupan kita ada waktunya untuk meratap. Tapi kalimat Paulus, jangan berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau ditanya, apa sebenarnya sukacita kita di dalam situasi yang sulit? Gimana? Apa yang kadang-kadang orang Kristen suka cari-cari sukacita yang ini ya. Oh, kemarin dia jatuh, kaki kanannya yang lecet atau mungkin patah. Ya puji Tuhan, tidak kiri, tidak kanan dan kiri. Jadi kita suka cari-cari. Jadi ini situasi udah sulit nih. Kadang-kadang kita cari-carinya apa gitu. Nah ini yang saya lihat kadang-kadang orang Kristen gak wise. Ini mungkin ya karena pengajaran di gereja selalu mesti sukacita. Syukur loh tadi saya terlambat 5 menit. Untung gak 10 menit. Jadi kok cari-carinya jadi aneh gitu. Seolah-olah always blessing in disguise. Padahal sebenarnya yang kita pahami adalah begini. Satu-satunya alasan saudara bersukacita dalam situasi yang sangat buruk adalah saudara punya Allah yang tidak meninggalkanmu. We always have reason to be joyful because God is always there with us. Jadi waktu kadang-kadang jujur saudara ya, kalau situasi yang sulit gimana? Belum tentu kita bisa paham apa yang terjadi. Belum tentu kita bisa jelaskan dengan pikiran kita. Tapi bisa sukacita? Sukacitanya bukan situasinya saya pikir. Jangan cari-cari juga. Kadang-kadang kita jadi Tuhan gitu ya. Misalnya ya, kalau orang yang kita kasihi meninggal, terus kita mau bilang apa? Oh sukacita, oh, syukur mati gitu. Emang udah nunggu-nunggu mati deh lo gitu ya. Hartanya ke gua gitu.
Realitanya adalah kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan kenapa ini terjadi. Tapi saya bersuka cita karena Engkau tidak meninggalkanku. Awal bulan lalu, ponakan saya meninggal. 14 tahun. Kanker darah. Mau nyari-nyari alasan apa nih? Oh syukur. Kadang-kadang orang datang menghibur gitu ya. Oh ada rencana Tuhan yang indah. Saya pikir sukacita saya bukan karena kita biasa, oh ya akhirnya lepaslah dia dari semua penyakitnya. Benar, itu semua benar. Tapi sukacita yang terdalam adalah di tengah-tengah situasi duka yang kami alami ada Tuhan. Kadang kita nggak ngerti apa yang terjadi. Waktu banyak membaca firman, akhirnya saya menyimpulkan begini saudara ya. Seringkali Tuhan tidak selamanya menjelaskan atau memberikan penjelasan yang tuntas atas semua pergumulan hidup kita. Atau kalau saya pakai kalimat yang lebih jelas, Tuhan tidak pernah berjanji, di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah berjanji memberikan penjelasan yang tuntas atas seluruh pergumulan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan jelasin, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita yang coba jelasin. Syukur juga ya waktu itu ya. Jadi kita coba kait-kaitin begitu. Kadang-kadang saya pikir kalau memang sulit dipahami, bilang aja sulit. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa Engkau izinkan mama saya kena kanker, kenapa Engkau izinkan papa saya meninggal, Engkau izinkan saudara saya. Mungkin kita bisa berpikir, saya nggak ngerti Tuhan. Tapi satu hal yang tetap jadi sukacitaku adalah Engkau hadir dan menyertai pergumulanku di saat yang sulit. That is the true joy. Kadang-kadang Tuhan jelaskan. Mungkin melalui hamba Tuhan, melalui situasi, oh ini terjadi supaya ini. Tapi ketika seorang teman telepon pagi-pagi, Alex, doain ya. Kenapa saya bilang? Mama saya meninggal tadi malam. Oh gitu. Meninggal kenapa? Kemarin minggu lalu kita dari rumah baik-baik aja. Mama dibunuh tadi malam. Terus saudara mau bilang apa? Cari sukacitanya di mana? Kadang-kadang situasi hidup sulit kita jelaskan. Situasi pekerjaan juga sama ya. Apa sukacita saudara? Bos baik. Oh bos tuh gak selamanya baik. Ada bos yang baik, ada yang tidak begitu ya. Apakah situasinya saya dapat duit? Saya dapat undian? Tapi harusnya kita bisa berkata situasi apapun. I always have reason to be joyful. Kenapa? Karena Tuhan janji, aku menyertai kamu senantiasa, dan itu yang kita pegang. Sehingga saudara, sebagai bagian yang terakhir, saya ingin mengajak kita melihat bahwa sukacita ini adalah bagian yang Tuhan sediakan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Kita alami nggak? Kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam firman-Nya. Orang yang sakit kepala beli obat, tapi kalau dia tidak pernah buka obat itu, tidak pernah telan obat itu, nggak ada gunanya itu obat. Kalaupun Tuhan ini sumber sukacita, tapi saudara tidak pernah memberi diri, mengalami Tuhan, buka hati bagi Tuhan, maka bayangkan kalau sakit kepala lalu taruh, maaf kata ya, Panadol, taruh di sini, gitu digesek-gesek gitu, sembuh? Enggak. Saudara dan saya perlu memberi diri, membuka hati. Tuhan, biarlah Engkau menjadi sukacita terbesarku. Karena itu saya kaget juga waktu membaca di dalam kitab kitab Filipi. Ini ayat terakhir ya. Kita lihat Filipi 4 ayat 4. Saya pikir ini ayat yang sangat sering kita kutip. Di dalam kitab Filipi yang saya katakan tadi adalah kitab sukacita, 16 kali Paulus mengatakan sukacita, bersukacitalah dalam surat cuma 4 pasal. Kita baca ayat 4, 1, 2 ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, saudara tahu ini apa? Ada yang mengatakan ini kalimat untuk kita bersukacita. Tapi waktu saudara perhatikan dalam bahasa aslinya, ini adalah kalimat perintah. Can you imagine? Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita. Sukacita di Alkitab bukanlah suggestion. Mbok ya sukacita. No. Karena itu ada kalimat yang menarik dari seorang bernama Christopher Wright. Dalam bukunya dia mengatakan begini. The Bible shows us very clearly that God not only wants us to be joyful. God not
only wants us to be joyful, but actually God commands us to be. Ini bukan suggestion. Ini perintah. Perintah kalau nggak ditaati, dosa. Nggak sukacita, dosa dong gitu ya. Tapi poinnya gimana sukacita? Saya udah bilang yang tadi ya. Sukacita itu sumbernya dari Allah, pegang firman Tuhan. Sehingga di tengah situasi yang paling sulit dalam hidup sekalipun, saudara dan saya bisa terus bersukacita. Kan itu perintah. Makanya dia melanjutkannya, Christopher Wright bilang begini. Joy, dia bilang, saya kaget waktu baca Alkitab. Joy is a duty, but it is a happy duty. Dan karena itu dia tutup dengan kalimat, tidak heran Paulus seolah-olah tidak cukup satu kali ngomong. Apa kalimat tadi ayat 4? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Harusnya titik di situ ya. Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus nampaknya dan Tuhan tentunya ya sudah tahu, tidak mudah kita bersukacita dalam situasi yang sulit. Tetapi kita selalu punya alasan dan kita bisa bersukacita karena kehadiran Tuhan. Biarlah ini yang kita saksikan kepada dunia. Dunia yang mungkin tidak punya pengharapan waktu dia mengalami pergumulan. Kita punya pengharapan, kita punya sukacita. Dia ada dalam hidup kita. Remember, joy is a duty, but it is a happy duty. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami sering baca firman-Mu. Kami sering mendengar kami harus bersukacita. Tapi hari ini kami meneguhkan kembali pengakuan kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Di dalam kehendak-Mu, di dalam firman-Mu lah kami mengalami dan menikmati sukacita yang sejati. Di dalam kebergantungan kepada Roh-Mu lah, maka buah roh sukacita itu mengalir melalui hidup kami. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan kami membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang mungkin saat ini pun sedang bertanya, mengapa Tuhan sedang mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah. Tapi ada satu penghiburan. Sebagaimana Paulus di dalam penjara, dirantai begitu rupa, tapi dia bisa berkata, aku bersukacita dan aku mau kamu pun bersukacita. Karena Tuhan hadir di dalam saat-saat tergelap hidup kita. Dia tidak meninggalkan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang nyata bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.